Mana yang namanya Ojak? Saya. Tisna? Saya Jono, Pak. Bohong, dia Purnomo, aku yang Jono. Bang Beb, ikut semua. Tadi dulu. Ini ada apa nih? Mereka kami ciduk. Jangan ngada-ngada lu, Jon. Aku serius, Uy, aku lihat sendiri. Aku aja hampir terlibat. Mas Jon hampir terlibat apa? Dia terlibat pencidukan. Gue bingung ya, Jon. Selamat pagi. Apakah benar Anda yang dipanggil Mbak Mai? Iya betul, saya sendiri ada apa ya Pak? Anda kami ciduk. Seperti itu? Iya seperti itu. Iya seperti itu. Nggak boleh ciduk-ciduk Bapak. Nggak boleh diciduk-ciduk. Nggak salah. Nggak salah. Tenang, Mas Jon. Tarik napas dulu. Jangan panik gitu. Saya jadi bingung mendengarnya. Jadi gini Pak, tadi di pos ronda. Selamat pagi, Pak RT Sofyan. Anda dan anak Anda Bunga, kami ciduk. Maaf nih bapak-bapak, kalimatnya agak nggak enak didengar. Masa mau diciduk diomongin? Kalimat ciduk itu harusnya diucapkan oleh orang lain yang melihat. Perintah yang kami terima diciduk. Gue setuju, Begitu. Ulu ari babe kumaha sih? Si Tisna jangan ikut-ikutan diciduk atuh be. Kalau si Tisna diciduk, nanti nasib si Anto gimana? Nasib Yuli gimana? Nasib saya gimana? Saya Berisik! Nonton aja! Dia kesana, saya pun kesana, berduaan ya. Dia kesini, saya pun kesini, dua-dua happy. Dia kesitu, saya pun kesitu, berduaan begitu. Dia kemana, saya pun kemana, berduaan na. Pagi Dita. Aduh. Bantu. Jak, apa yang lo rasain? Gue ciduk. Ya, awalnya sih Ojak kaget diciduk, cuman pas sudah disuruh melihat kayak gini, mungkin Babe pengen nanya apa perasaan Ojak melihat tayangan kita ini, kalau nggak salah episode 1 ya? Episode 1. Ya ini apa ya Be, perjalanan panjang Be, ini memori yang salah satu yang tersirat di hidup Ojak lah, gitu, di hidup Eza ya. Jadi saya itu di ANP berasa kayak keluarga, sementara di TOP saya berasa gue nggak kenal Iip, gue nggak kenal Doni, sementara dia adalah satu komunitas. Ini mau diapain nih? Dia selalu, kalau saya pengikut Bang Aris adalah dia selalu on script, on kertas gitu kan. Karena dia selalu bilang gue masih percaya selalu di atas kertas konsep gue, lo tinggal mainin, semua gue yang pikirin. Tiba-tiba Bang Iip berubah naskah. Bang Iip apaan ini? Selama beberapa minggu baru gue sadar karena Bang Iip itu mempunyai ramuan sendiri, dia nggak mau gue anak buahnya Iip, anak buahnya Aris Nugraha, tapi gue nggak mau pengen sama kayak Aris Nugraha.
ternyata ramuan itu benar dan berhasil. Di TOP cuma ada 2 komando. Kepala komando adalah Juragan, tapi dia lepas banget. Kepala komando adalah Iip dan Doni. Itu berhasil sama sekali. Itu saya baru sadar, oh ternyata ini orang mau bikin kayak begini. Ya sampailah 300 episode dan kepergian Bang Iip. Gitu. Kepergian Iip maksudnya adalah dia melepas tanggung jawabnya dia di TOP. Tapi alhamdulillahnya memang orang-orang yang ada dalam situ adalah kayak memang udah dikasih jalan sama Allah gitu. Merasa mempunyai, merasa tanggung jawab kerja. Apa yang ditinggalkan Bang Iip ditanamkan di hati mereka gitu. Dan didukung oleh Juragan juga yang komandonya sangat kuat gitu ke kita tuh komandonya sangat kuat. Ya singkat kata, Babe kasih lihat ini buat Ojak panjang ceritanya tuh panjang sekali sampai ketemu mereka ini semua ya. Lotis? Ya kalau dari saya Be mungkin bercerita dari perjalanan kenapa bisa masuk TOP. Mungkin awalnya memang tidak mau casting, cuma dipilihin baju dan segala. Saya udah pakai baju pas mau berangkat mau kemana casting, nggak percaya kalau berangkat casting sendiri saya temenin sampai ya ikut casting. Dan alhamdulillah malamnya ditelepon sama Mas Ferio kalau nggak salah, masuk katanya jadi peran Tisna. Ojak mungkin yang lebih tahu kenapa saya bisa masuk TOP awalannya, karena pada saat itu mungkin ada Bang Ojak, ada Pak Iip sama Juragan ya Bang ya ketika itu. Dia ditelepon jam 11 malam, jam 6 harus ke Jakarta. Dengan segala ketidaktahuan, diteleponan terus sama Pak Haji Agus. Saya datang ke lokasi jam 9 pagi, callingan jam 6. Karena nggak tahu kampung Bali di sebelah mana. Ketika pun datang ke lokasi TOP, minder. Nggak mau masuk ke base camp. Karena ketika lihat, wah ada drummernya DOT nih gitu kan. Wah ada Pak Sofian yang pemain Bajai Bajuri, pada saat itu emak belum ada ya. Ada Babe pelawak gitu. Udah akhirnya saya diam di luar terus sampai Ojak nyangkanya saya adalah asisten teman saya yang pemain Tisna gitu. Karena ya saya nggak tahu harus kayak gimana gitu. Dan ya pengalaman berharganya lagi syuting 19 kali take, pertama kali syuting. Gara-gara ngomong pipih mimih salah terus. Ya sampai berjalan lah. Ya sampai sekarang alhamdulillah. Lepur? Kalau saya secara pribadi TOP ini menjadi titik balik berjuang terus di dunia entertain, yang dari yang saya tidur nggak punya kosan itu numpang-numpang dan sebagainya, yang syuting itu cuman sebulan 2 kali dengan honor yang setengah tahun baru turun kayak begitu. Kemudian masuk ke TOP yang pada akhirnya sampai 2000 sekian episode ini merupakan titik balik. Ada satu bacaan yang menarik buat saya gitu, bahwa jadikanlah diri kita itu fleksibel bagaikan bola karet gitu. Ketika kita dipantulkan dengan keras ke bawah, semakin dipantulkan semakin kencang, pada saat kita kena lantai mantul ini mungkin akan sakit, tapi setelah itu kita nikmatin bahwa kita akan melambung setinggi-tingginya. Itu yang saya alamin. Begitu saya di titik balik terendah saya itu, kemudian saya mendapatkan callingan TOP dan nggak nyangka buat Furi Setia itu disinilah nama saya keluar, disinilah saya popularitas saya nggak terbendung. Saya merasa bahwa oh ya saya menemukan jalan di dunia entertain ini lewat TOP.
saya pun mengalami apa yang dialamin sama Bang Ojak, deg-degan gitu. Saya selama saya mengisi deg-degan itu saya dagang batu cincin di pasar Minggu gitu. Set, gosok-gosok batu, dagang batu di pasar Minggu gitu. Nah, pada akhirnya datanglah syuting. Ini jawaban doa yang ketika saya untuk menjadi elastis dipantulkan setinggi-tingginya itu. Begitu saya dapat peran akhirnya ada di judul itu. Itu merupakan satu hal yang patut saya syukurin. Ekspektasi saya nggak panjang, nggak banyak gitu. 30 episode itu sudah bisa menyambung hidup saya di Jakarta. 30 episode. Tapi pada akhirnya manjang dan sebagainya. Alhamdulillah sampai ke 2000. Bagaimana Purnomo dan saya gitu. Sampai saat ini Purnomo dan saya ada satu hal yang Purnomo itu ada yang merepresentasikan kehidupan Furi Setia tapi nggak semuanya. Artinya bahwa sinetron TOP ini membawa pengaruh besar terhadap hidup saya. Bersyukur, alhamdulillah, berterima kasih sama Allah itu mutlak karena apapun ini udah jalan Allah. Di TOP ini ternyata saya baru tahu seperti apa sesungguhnya acting itu. Buat saya memerankan karakter Purnomo itu ternyata berat banget, berat secara emosionalnya gitu. Jadi orang yang berantakan, yang ngasal, gerasa-gerusuk, hidupnya kacau, yang penuh dengan permasalahan yang dia ciptakan sendiri, terus waktu itu permasalahan cintanya dan sebagainya, itu benar-benar masuk ke dalam Furi Setia, itu benar-benar masuk gitu. Di episode 13 dan sebagainya nggak kuat. Saya ngomong sama Pak, saya mau mengundurkan diri. Coba deh, gua kasih kesempatan lagi 10 episode ke depan, lu masih mau mundur apa enggak? Saya jalan 10 episode, ya oke, saya masih. Sampai episode 2000 sekian. Alhamdulillah, bersyukur sekali lagi dan terima kasih buat Mas Aris Nugraha yang sampai sekarang masih memberikan kepercayaan ke saya untuk memerankan tokoh rekaannya. Ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan. Lo Sofian? Waduh, jadi sedih beh, terharu, bangga, campur aduk deh. Sedih karena jadi teringat almarhum Iren Soekardi alias Bu Nurmala. Sedih jadi ingat saat-saat pertama kita pernah sepakat bertiga sama Bunga itu untuk menciptakan sesuatu yang bener-beneran untuk sebuah kebohongan. Bener dari mana kata kita tuh bertekad untuk menciptakan tokoh kita masing-masing untuk jadian beneran. Kayak saya nganggap Bunga beneran anak, saya nganggap Nurmala beneran istri, begitupun sebaliknya. Terharu karena proses 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar, ya kan? Walaupun dengan almarhum setahun itu padat banget. Kalau dikumpulin waktunya, ketemuan saya dengan keluarga itu lebih banyak dengan kita semua keluarga besar tukang ojek pengkolan. Di keluarga saya cuma datang pagi, pulang lagi malam. Sementara berjam-jam selama 1 tahun saya berada di tukang ojek pengkolan. Dan bangganya adalah sampai saat ini saya masih bersama dengan orang-orang hebat, kru yang hebat, semua orang-orang yang berkecimpung di tukang ojek pengkolan, pokoknya orang-orang yang benar-benar hebat, dan saya bangga. Dan selain rezeki yang saya dapat, saya juga mendapatkan kebahagiaan dan menemukan keluarga baru, keluarga tukang ojek pengkolan. Udah. Bunga, lu gimana? Bunga mau nangis aja, Kom. Iya, nggak apa-apa.
Lu Mai? Ya pasti mirip-mirip lah, Be. 6 tahun kan bukan waktu yang pendek ya. Banyak banget yang dialamin. Tapi yang pasti apapun itu lebih banyak sukanya daripada dukanya. Suatu rasa apa ya, syukur yang nggak terhingga lah pokoknya sama Allah, dikasih kesempatan untuk berkarya sama teman-teman orang-orang hebat di sini. Dari mulai sutradara, penulis cerita, kru, teman-teman pemain semua. Saya sendiri sampai udah nggak jadi diri saya yang asli di rumah. Udah lebih jadi emak. Bahagianya itu nggak bisa diucapin sama kata-kata. Karena saya bukan cuma dapat rezeki, dapat kesempatan, tapi saya juga dapat keluarga. Keluarga yang bisa berkarya bersama-sama gitu. Saya juga sempat kehilangan Tati. Dan terus terang saya sampai saat ini masih rindu. Saya masih rindu adegan-adegan Tati yang begitu bodohnya sama Ojak. Dan saya begitu kesel sama Ojak. Walaupun sekarang masih ada kesempatan untuk bertengkar sama Ojak, tapi nggak seintens dulu gitu. Ngangenin banget. Jadi kita mulai dengan hal yang nggak mudah. Kita terus dilatih. Sekali adegan tuh berkali-kali untuk bisa dapat karakter yang dimau sama Pak Iip waktu itu sutradara kita yang pertama. Itu hal yang sangat berarti. Membuat kita punya bekal yang kuat untuk mulai terus maju dan alhamdulillah sampai saat ini masih Allah izinkan untuk berkarya bersama. Itu memang sengaja ya, artinya saya upayakan agar pemain-pemain di TOP itu punya karakter yang khas, khusus gitu kan, yang berbeda dari karakter program yang lain. Itu satu. Yang kedua adalah agar dia juga berbeda dari karakter yang pernah dia mainkan sebelumnya gitu. Jadi saya ingin agar pemain-pemain TOP itu punya karakter khas khusus gitu kan, yang begitu nonton sekali. Misalnya Purnomo, Jawa sok metropolitan nih gitu. Ojak sok bijak. Kemudian Tisna misalnya loser gitu kan, yang ngomong tuh gemulai, lama gitu kan. Nah beberapa sih memang pasti penting ya, beberapa ya, karena nggak banyak juga pemain-pemain TOP itu yang punya jam terbang yang tinggi gitu. Dan saya sih GR saya gitu, mereka juga mungkin awal-awalnya memaki-maki saya kali ya gitu kan. Nih resek nih, saudara itu maunya apa sih gitu kan. Gue udah begini kayaknya salahmu, ini salah, itu salah, itu salah gitu kan. Karena memang yang tahu tuh saya gitu kan. Saya punya imajinasi tentang sebuah karakter, seorang karakter begini, pemain harus ikut gitu kan. Kecuali kalau dia memang nggak mampu, saya akan pasrah ikutin kemampuannya dia dong gitu kan. Tapi beberapa pemain saya yakin bisa. Misalnya gini, Pur, walaupun saat itu misalnya saya tahu dia pelawak gitu kan, saya yakin dia punya kemampuan gitu. Saya asah terus, saya tantangin terus. Nah itu satu ya, setiap pemain TOP itu saya tantangin sampai batas maksimal yang dia bisa gitu. Karena saya yakin bisa gitu. Mereka harus ngasih yang terbaik gitu. Nah bahwa kemudian ada gimmick, ada jargon, itu lebih pelengkap lah ya, agar uniqueness-nya tetap lebih dapat lagi gitu kan. Nah beberapa memang desainnya tidak dari awal banget ya. Kayak misalnya gini, tiba-tiba saya kepikiran Babe Naim tuh kayaknya menarik juga ya kalau misalnya naik motor di depan gitu, layaknya anak kecil gitu Jen ya gitu kan. Nah ternyata itu oke gitu, diterima penonton gitu. Nah yang membuat saya senang adalah beberapa teman gitu mengingat adegan-adegan yang di TOP itu Jen gitu kan. Nah jadi memang pada akhirnya gitu kan
saya bangga bahwa apa yang saya canangkan di kepala saya kemudian bisa deliver ke teman-teman semua gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah berapa episode? Tayang kita udah 2.700 lebih. Nah kan ngehe 2000 berapa? 2.700 lebih. Ngomongnya aja susah ya gitu kan, 2.700 lebih. Kamu aja nggak bisa nyebutin pasnya kan, saking banyaknya kan gitu. Nah mungkin teman-teman ya nggak pernah menyangka ya kan kayak gini gitu. Saya juga sih nggak nyangka sih bakal 2000, tapi bahwa TOP akan panjang saya nyangka gitu. Karena saya bahkan pernah bercita-cita Jen ya. Nah ini belum masuk nih ya. Saya bilang gini ke teman-teman, saya pengen suatu ketika gitu kan parkiran di TOP ini Lon gitu kan dipenuhi oleh mobil, kru dan pemain TOP. Dan alhamdulillah ya, walaupun kamu mobilnya kecil gitu kan, bisa gitu, bisa nyampe cita-cita, bisa tercapai gitu. Saya seneng, walaupun saya udah nggak ada TOP lagi. Ketika saya mau parkir susah gitu kan, waduh ternyata cita-cita saya menyusahkan saya juga gitu. Bukannya bangga ini? Bangga, tapi ketika mau parkir susah gitu, sebel juga gitu. Kenapa sih di Kabul gitu? Nah, terus Mas kan pasti pernah kepikiran bakal panjang. Terus kenapa masih keluar di 300 Mas? 300 episode itu memakan waktu saat itu ya setahun lebih gitu kan. Nah kemudian juga TOP itu kan satu episode itu kan rata-rata 70, ada yang 80 gitu kan. Bayangkan 300 kali 70 scene itu berapa ribu scene ya. Saya 2100 scene ngolah TOP. Sementara saya itu terobsesi untuk tidak membuat jokes yang ngulang gitu, karena kan tertulis ya gitu kan, saya baca segala macam, saya nggak mau nih si Ojak ngomongnya pernah ngomong ini gitu kan. Nah ketika di 250 saya udah gimana ya, kayaknya gue udah kehilangan kreativitas nih gitu kan, daripada saya menjadi direktur yang mekanik gitu kan, nggak ada rasanya gitu kan. Saya minta izin ke Mas Haris, bos kayaknya gue jenuh deh gitu kan, kayak gue nggak tahu mau ngapain lagi gitu kan, gue 300 berarti ya gitu. Nah di luar dugaan gitu kan, Mas Aris itu cuma jawab gini, Ip kita itu seniman gitu kan, wajar kalau lu ngerasain kayak gitu, gua kalau di posisi lu pasti akan kayak gitu. Nah saya lega gitu kan. Dan satu lagi, kenapa sih saya berhenti 300? Kalau saya terus-terusan di TOP misalnya sampai sekarang 2000 lah, dia nggak bagian kerja, ini nggak kerja. Saya nggak kebagian juga. Kamu juga nggak kebagian. Saya 8 Mas. Makanya paling ke 8 kan gitu. Nah itu kenapa saya berhenti di 300, demi kalian lah gitu kan. Kalau saya kan bisa mikir yang lain. Iya. Kalian kalau mau mikir kan nggak ada alatnya, nggak ada otaknya. Terus ada saran nggak Mas? Sekarang yang lagi bertugas di generasi ke-8 ini kan saya. Ada saran nggak dari Mas Iip buat saya dan generasi nanti setelah saya Mas? Mungkin setelah saya nanti akan ada lagi. Gini, TOP udah jadi gitu kan, tinggal jagain. Dan sebenarnya kata tinggal jagain itu kayaknya mudah gitu ya, kayaknya mudah tinggal jagainnya. Tapi itu juga sulit, tapi bisa gitu. Terima kasih Mas. Jen, mungkin ada visi apa dulu yang di saat Jen bertugas, terus misinya, terus harapan kedepannya TOP mau seperti apa? Kebetulan kemarin itu saya itu ibaratnya melanjutkan tongkat estafet di 2 periode sebelumnya. Yang pertama Pak Iip, terus yang kedua Mas Pio. Kebetulan saya ada di 2 periode itu. Jadi awalnya juga saya nggak nyangka bakalan akhirnya ditugasin sama Pak Haris buat ngegantiin Mas Pio. Cuman ketika dikasih tanggung jawab itu, ya udah sebagai anak buah, siap nggak siap harus siap. Yang seperti tadi Pak Iip bilang, melanjutkan itu, menjaga itu nggak mudah, termasuk sulit. Tapi keuntungan saya waktu itu adalah, yaitu dia tadi, saya ada di 2 periode, ada di periode Pak Iip, ada di periode Mas Pio, dan kebetulan TOP sendiri itu masih fresh, masih hangat buat saya. Jadi
buat nerusin ketimbang yang selanjutnya mungkin saya lebih diuntungkan karena masih diingatan semua jadi gitu. Jadi naik ke generasi ketiganya lebih enak. Lebih enak lah ngejalinnya ya kan. Terus juga kan maksudnya saya tinggal ngejagain, terus juga ngasih ke yang lainnya, ngasih tau ke yang lainnya bahwa pakemnya harus seperti ini. Kalaupun ibaratnya ada perubahan-perubahan, tapi tidak secara karakter ya, secara cerita aja, secara pengembangan cerita. Udah, ya saya sih berharap buat kedepannya akan selalu tetap membawa tongkat estafet itu tidak keluar jalur, tetap di TOP supaya TOP tetap siaran, tetap panjang, tetap ada buat kita semua, buat lahan pekerjaan kita, buat lahan kreativitas kita, buat karya kita, kayak gitu. Amin. Kakak keempat nggak datang nih, langsung ke kakak. Pertama Mas Iip, kedua Mas Vio, ketiga Enjen, keempat Dodi Sanjaya. Ini kakak kelima nih, Bang Acung. Kakak kelima dan tertua. Gimana Bang? Selama Bang Acung bertugas, itu kan sempat kita di rating 1 terus, jam kita lagi bagus di jam 7. Suatu kebanggaan di dalam dan setelah melepas generasi, apa Bang kebanggaan? Saya sih gini, kebanggaan saya yang pertama adalah sama yang Bang Iip bilang, saya masuk ke dalam sejarah. Artinya sejarah di Indonesia. Kalau satu sinetron yang awal-awal muncul itu dianggap sebelah mata sama orang karena cuman kehidupan rakyat jelata, kehidupan tukang ojek yang biasa, ternyata sampai sekarang masih bisa eksis gitu ya, masih bisa dan masih menduduki posisi yang bagus. Itu luar biasa kebanggaannya. Terus yang kedua, sebenarnya saya ini juga muncul orang yang baru muncul ke TOP ini di episode 1000 ya, episode 1000. Episode 1000 saya muncul dan cuma dikasih waktu seminggu untuk belajar Bang Iip. Untuk belajar karakter tuh seminggu. Bisa. Ya alhamdulillah pengalaman yang lalu di mana-mana saya terapkan ke sini. Akhirnya ketemulah porsinya saya. Oh jadi dia yang mau power dari luar. Akhirnya ketemulah porsinya saya gitu. Iya, untung pengalaman yang baik. Artinya gini. Artinya selama seminggu itu yang paling banyak membantu adalah Jilon. Dilon banyak banget membantu kemana, siapa ini, semua sosok saya tanyain, termasuk dan saya juga bertanya sama pemain. Kok mau nanya saya? Karena Bang Iip nggak ada waktu itu, jadi saya nggak bisa masuk 15 episode sebelum mereka masuk. masuk. Iya, jadi Dilon duluan, Dilon udah tahu, saya tanya itu aja. Dan sekali lagi saya bilang saya merasa bangga luar biasa karena saya berada di dalam satu sejarah dunia sinetron di Indonesia. Itu aja. Bang. Ya. Saya pengen tahu yang Bang Dewa rasain aja saat itu dan sekarang dan harapan buat kedepannya TOP. Ya seperti yang Jen singgung tadi, seperti yang Jen bilang, saya cuma estafet ya dari semua Bang Acung saya. Dan memang di saat era saya itu era kejar kota ya. Untungnya saya punya istilahnya staf di bawah nih solid, ada Dilon, ada Erna, mereka orang-orang hebat dan tanpa mereka saya juga ya karena mereka saya bisa bertahan terus 1, 2. TOP itu buat saya pribadi itu mimpi yang terwujud. Kenapa mimpi yang terwujud? Saya alhamdulillah bisa masuk TOP. Mimpi-mimpi saya tuh banyak yang sudah ya saya bisa jujur, saya bisa punya rumah, saya bisa umroh. Itu saya nggak dapat lain. Saya berterima kasih banget buat TOP. Dan saya berharap TOP menjadi kendaraan kita buat bekerja, beribadah, dan beramal.
cukup itu. Bang Lakamayus, pesan ya kesan pesan. Saya mungkin gini ya, Lon. Saya beda dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi saya masuk, teman-teman lain sempat ngerasain dulu ada di posisi di bawah gitu kan. Jadi tahu betul seluk-beluk TOP. Baik yang bikin, baik pertama tuh. Baik pencetus. Nah saya masuk tuh dalam kondisi betul-betul masuk gitu kerja. Jadi tapi saya sebenarnya juga agak, waduh gimana nih ya saya nerusin. Cuman saya juga nggak ragu, saya masuk 2400 gitu kan. Apalagi semuanya udah pasti jadi, udah semuanya udah benar, semuanya udah beres. Jadi saya cuma mau bicara ini nih, teman-teman udah bicara yang lain. Saya hanya pengen menceritakan apa namanya kesan saya ketika di TOP, bahwa setelah beberapa kali di luar, saya masuk di ANP khususnya TOP. Saya kok seperti ketemu sebuah rumah produksi yang betul-betul rumah gitu loh. Artinya home, bener-bener rumah buat kita bekerja gitu. Ada sebuah bukan komunitas ya, entitas kali ya, karena saya masuk tuh tiba-tiba situasinya tuh udah keluargaan banget, udah nggak ada jarak antara produser dan ini dan kru dan pemain itu kita ngeblend gitu, di tempat lain yang kita nggak dapat gitu. Di tempat lain pemainnya tetap merasa dia pemain ini, kalau di sini tuh nggak gitu, bahwa masing-masing merasa punya tanggung jawab gitu. Jadi kru bertanggung jawab, pemain juga bertanggung jawab gitu, bahwa jamnya harus hadir benar, kerjanya harus benar, mereka semua komit gitu, dan itu yang luar biasa gitu. Ini tempat yang menurut saya paling nyaman buat produksi gitu. Ada hal yang lain juga, misalnya ya ini tempat juga buat kita kalau mau berusaha ngacir di jalan yang lurus ya, karena ANP itu mengajak kita bekerja sambil beribadah, dan itu luar biasa buat saya gitu. Alhamdulillah Juragan ngajak kita ke situ, semua teman-teman semua giring kita ke situ, jadi suasananya itu yang membuat kita memang ya Allah, mudah-mudahan ini tempat yang bisa mengantar kita ke jalan yang lurus lah. Itu aja paling. Kalau pesannya sih ya teman-teman nanti yang melanjutkan ya dijaga terus TOP-nya supaya kita bisa bekerja bareng sama-sama, berkah buat yang lain. Selamat ulang tahun TOP yang ke-6. Saya bangga telah menjadi bagian dari produksi ini, dan saya percaya buat kru dan para pemain yang sudah memproduksi di atas 2000 episode saat ini bisa menjaga kreativitas, semangat kerja, dan hasil yang tetap diminati para penonton. Sekali lagi, selamat ulang tahun TOP yang ke-6, sukses selalu, dan menjadi tontonan yang paling menarik bagi penonton di Indonesia. Untuk teman-teman TOP yang sedang bertugas, semoga selalu bisa menjaga TOP menjadi tayangan yang selalu dinanti oleh penonton. Saya mendoakan teman-teman kru, pemain, penulis, dan semua yang terlibat di dalamnya selalu diberikan kesehatan. Terima kasih buat TOP, saya bangga pernah bergabung di dalamnya dan menjadi bagian di dalamnya. Selamat ulang tahun TOP yang ke-6. Terima kasih. Saya Ilma, saya penulis Tukang Ojek Pengkolan. Alhamdulillah dari episode 1 sampai sekarang sudah mau ke 2750 episode. Banyak banget ilmu yang saya dapat dari Pak Aris dan Bang Iip waktu awal-awal tentang bagaimana cara membuat komedi yang bisa menghibur banyak orang. Tantangannya nulis TOP lebih ke bagaimana membuat cerita Tukang Ojek Pengkolan itu tetap menjadi salah satu hiburan pilihan bagi penonton ya. Saat ini TOP produksi naskahnya itu 50 naskah per bulan, berarti 50 episode per bulan. Alhamdulillahnya karena ada 6 penulis dan Haris punya sistem yang membuat kami penulis-penulis bisa memanage waktu menulis. Harapannya ke depan TOP bisa terus menghibur penonton. TOP masih berkenan di hati penggemar. Selamat ulang tahun buat Tukang Ojek Pengkolan yang ke-6. Selamat ulang tahun TOP yang ke-6. Sukses dan jaya selalu. Selamat ulang tahun yang ke-6.